Shalom Jemaat terkasih. Kebaktian streaming akan dilakukan dengan metode siaran tunda di channel YouTube. Mari kita persiapkan diri untuk mengikuti serta melaksanakan kebaktian minggu. Meski kita mengadakan kebaktian minggu di rumah, tetap pergunakan pakaian yang rapi, seperti kita sedang kebaktian di gedung gereja. Berdoalah dan persiapkan hati serta pikiran kita sebelum mengikuti kebaktian dengan metode streaming, agar kita berfokus pada kebaktian, bukan yang lain. Jika menggunakan sarana gadget, pastikan kita mengaktifkan mode senyap atau silent, supaya tidak terganggu dengan notifikasi media sosial. Pergunakan Alkitab tercetak supaya kita dapat membaca firman Tuhan dengan khidmat. Untuk ungkapan syukur berupa persembahan dapat ditransfer ke rekening bank gereja seperti tercantum dalam warta jemaat atau dikumpulkan terlebih dahulu di rumah, dimasukkan ke dalam amplop, lalu dapat dimasukkan ke kotak persembahan di kantor gereja pada hari dan jam kerja. Selamat beribadah. Shalom umat Tuhan yang terkasih, kita bersyukur saat ini kembali bersekutu secara daring dalam keterpisahan tempat dan waktu. Kita bersyukur karena kesempatan persiapkan iman di tengah-tengah dunia ini terus dikaruniakan Tuhan dalam diri kita. Dengan menyertakan kekuatannya, dengan syukur kita pujikan, nyanyikan Tuhanmu, haleluya. Nyanyikan Tuhanmu, haleluya, haleluya. Malaikat bala surga semua puji Dia. Hendaklah semuanya puji nama Tuhan Allah, sebab atas perintahnya semuanya tercipta. Hai alam semesta yang diciptakan Tuhan Allah, hai api, hujan, es, dan salju, kabut, angin, badai. Bernyanyilah semuanya memuji-muji Dia, sebab yang tinggi luhur hanya nama Tuhan Allah. Nyanyikan Tuhanmu, haleluya, haleluya. Malaikat kerubim serafim pun puji Dia. Hai bintang, bulan, matahari, angkatlah suara, serta segala langit dan seluruh cakrawala. Hai ular-ular, naga, segenap samudra raya, binatang liar, hewan, burung-burung yang bersayap. Padukanlah suaramu, besarkan nama Tuhan yang agung dan perkasa dan berlimpah kekuatan. Nyanyikanlah haleluya, haleluya.
Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, kebaktian pada minggu ini terjadi karena pertolongan Allah Tritunggal yang setia memelihara dan menyertai pertumbuhan iman kita dengan kasih sayangnya. Amin, amin, amin. Damai sejahtera Allah Tritunggal beserta saudara sekalian. Umat Tuhan yang terkasih, hidup sehari-hari tak lepas dari tantangan dan rintangan. Dan dalam dinamika itulah kerajaan Allah hadir bagi kita. Kerajaan Allah hadir tak hanya berbicara kehidupan yang damai, aman, tenang, dan tentram, juga kehadirannya bagi kita di dunia yang penuh dengan tantangan dan pergumulan. Ketika kita dapat merasakan dan menghayati kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita di dunia ini, sesungguhnya kita sudah merasakan kerajaan Allah, yaitu ketika kita sedia hidup dalam pimpinan Roh Allah di tengah dunia yang penuh tantangan rintangan. Dan saat kita hidup dalam Roh Allah, kita terus bertumbuh di dalam kebenaran Allah dan dapat merasakan kerajaannya di tengah-tengah dunia ini. Mari kita bersama-sama mengakui dan menyatakan dengan segala kerendahan hati kita pengakuan akan segala dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, saat kami menjalani seluruh proses kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan, kami selalu sadar bahwa kami tak pernah lepas dari tantangan dan rintangan. Meski dalam perjalanan itu ya Tuhan, dalam menghadapi tantangan dan rintangan tersebut, kadangkala atau bahkan kerap kali kami tak berbalik kepada Engkau, tetapi justru kami hanya mengandalkan kekuatan kami sendiri. Dan kami pun tahu bahwa dampaknya adalah kami tidak mampu untuk menyelesaikan dan menghadapi seluruh tantangan dan rintangan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itulah ya Tuhan, dengan segala kerendahan hati kami, dengan setiap keberadaan hidup kami yang penuh dengan dosa ini, kami memohon ampun akan segala kesalahan dan kelalaian kami, kala kami tak bersedia hidup dalam tuntunan dan pimpinan Roh-Mu. Dan kiranya ya Bapa, melalui pengakuan dosa ini kami terus belajar untuk menyatakan segala kerendahan hati kami di hadapan-Mu dan selalu belajar menerima anugerah pengampunan-Mu, anugerah pengampunan yang selalu menghadirkan kekuatan agar kami mampu dan bersedia untuk selalu hidup dalam tuntunan Roh Kudus-Mu. Tolonglah kami dengan segala keterbatasan yang kami miliki, dan kiranya Tuhan dalam segala keterbatasan itu kami akan terus berserah di dalam kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, bagi setiap kita yang sedia hidup dalam tuntunan kasih-Nya, terimalah anugerah-Nya melalui firman-Nya yang ditulis di dalam Mazmur 86 ayat 15. Tetapi Engkau, ya Tuhan Allah, penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih dan setia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Yesus memanggil, mari segera, ikutlah jalan selamat bakal. Jangan sesat dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Hai marilah kecil dan besar, biar
biar hatimu girang benar. Pilihlah Yesus, jangan gentar. Hai, mari datanglah. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa, hati pun tentram. Bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Kita persiapkan hati dan pikiran kita menyambut pemberitaan firman Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang makasih, saat ini kami membuka diri dan kehidupan kami untuk menerima firman-Mu. Kiranya kekuatan Roh Kudus-Mu yang akan menolong dan menuntun setiap kami, sehingga apa yang menjadi pesan-Mu melalui firman Tuhan pada saat ini akan membuat kami bersuka cita untuk menghidupi sekaligus mewujud nyatakannya dalam hidup sehari-hari. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap menerima firman-Mu. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, pembacaan firman Tuhan pada saat ini diambil dari Matius 13 ayat 24 sampai 30, dilanjutkan ayat 36 sampai 43. Injil Matius pasal 13 ayat 24 sampai 30, dilanjutkan ayat 36 sampai 43. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama-sama sampai waktu menuai. Pada waktu itu, aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar, kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Ayat 36. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu, lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Ia menjawab, katanya, orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan, dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang selalu mendengarkan firman Allah, memelihara dengan melakukannya dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Umat Tuhan yang terkasih, tema kita pada hari ini adalah bertumbuh dalam pimpinan Allah. Ketika kita berbicara tentang perumpamaan yang disampaikan oleh Kristus kepada para murid tentang lalang di antara gandum,
maka kita perlu memahami terlebih dahulu apa sebenarnya tumbuhan lalang itu, sehingga di ayat 36 sampai dengan 43 Kristus mengatakan bahwa biarlah gandum itu tetap bertumbuh dengan tumbuhan lalang. Saudara-saudara, tumbuhan yang dipakai dalam perumpamaan ini ada dua, yaitu gandum dan lalang. Dan lalang biasanya tumbuh di pertanahan yang sama dengan gandum dan dianggap sebagai rumput liar. Jadi tidak ada bedanya dengan gulma yang kita temui dalam tumbuhan-tumbuhan bunga maupun juga tumbuhan-tumbuhan yang kita ambil manfaatnya, dan gulma itu seringkali mengganggu dan tumbuh di antara tanaman-tanaman yang bermanfaat untuk kita. Itulah juga lalang, saudara terkasih. Lalang pun juga tumbuh di antara gandum, sehingga dapat dikatakan bahwa kedua tumbuhan ini sangat mirip sekali. Sehingga di sejumlah tempat di dunia, lalang itu juga disebut sebagai, dalam tanda kutip, gandum palsu. Kemiripan kedua tumbuhan ini terutama di awal pertumbuhan dan mulai berbeda ketika bulir-bulir gandum itu mulai muncul. Sehingga orang dengan jelas akan melihat perbedaan antara gandum dan juga tumbuhan lalang. Batang berbulir pada lalang lebih kurus dari gandum, dan warna gandum menjadi kecoklatan ketika ranum, sedangkan lalang menjadi berwarna hitam. Sehingga saudara kasih, ketika gandum siap dipanen, maka para petani gandum ini akan melihat dengan jelas perbedaan antara gandum dan tumbuhan lalang, sehingga mereka bisa memisahkan mana yang bermanfaat dan mana yang tidak bermanfaat. Nah, saudara kasih di dalam Kristus, berbicara tentang perumpamaan yang disampaikan oleh Kristus ini, maka ketika kita berbicara juga tentang kehidupan sebagai umat Allah, maka gandum itu bisa diibaratkan dalam proses pertumbuhannya tentunya sebagai pertumbuhan iman dan kehidupan kita di dalam Tuhan. Dan lalang dapat diibaratkan sebagai tantangan dan rintangan yang menyertai pertumbuhan iman kita di dalam Tuhan. Sehingga dengan kata lain, saudara yang terkasih, kalau kita memperhatikan seluruh proses kehidupan yang kita jalani, maka kehidupan ini tak akan pernah lepas dari yang namanya tantangan dan rintangan. Coba kita cek satu persatu bagian-bagian dari kehidupan yang kita lalui. Pernahkah kita terhindar dari yang namanya tantangan? Tidak pernah. Bahkan kalau kita ambil contoh yang sederhana dalam kehidupan sekolah kita misalnya, kita juga selalu diperhadapkan dengan tantangan-tantangan yang akan mengasah kita untuk kita semakin bertumbuh dan semakin menguasai apa yang menjadi ilmu dan pengetahuan yang akan menjadi bekal terbaik kita dalam mencapai masa depan yang direncanakan oleh Allah dalam diri kita. Demikian juga ketika kita berbicara tentang rintangan. Rintangan pasti akan selalu kita temui dalam seluruh bagian kehidupan kita. Namun di sana kita diingatkan, saudara yang terkasih, bahwa melalui tantangan dan rintangan yang ada dalam kehidupan kita, yang menyertai pertumbuhan iman kita di dalam kehidupan kita sehari-hari, sikap apa yang seharusnya kita lakukan agar pertumbuhan iman kita tetap terjaga dengan baik. Apakah kita akan membiarkan tantangan dan rintangan itu akan membelenggu dan menguasai kehidupan kita, atau justru tantangan dan rintangan itu kita proses demikian rupa sehingga bisa menjadi sebuah kekuatan yang menolong diri kita agar kita semakin kuat dalam berjuang untuk memperjuangkan pertumbuhan iman kita, serta membuat kita semakin selalu bersukacita. Karena kita tahu ada sebuah kekuatan yang muncul dalam diri kita yang memampukan kita untuk memproses semua tantangan dan rintangan dalam diri kita. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, Injil Matius 13 ayat 24 sampai 30 dan ayat 36 sampai dengan 43 berbicara tentang 3 hal, 3 poin penting yang akan memampukan kita untuk melihat apa sebenarnya yang menjadi maksud Tuhan dalam perumpamaan ini. Yang pertama, saudara yang terkasih, bahwa kehidupan di dunia adalah sebuah kesempatan yang terbatas untuk kita agar kita mampu bertumbuh dalam kebenaran Kristus. Kita tahu bersama bahwa kehidupan kita ada batasnya di tengah-tengah dunia ini. Kita tidak bisa
memperpanjang umur kita sesuai dengan kehendak dan kemampuan kita, tapi ada kehendak Tuhan yang mampu membatasi berapa banyak usia di dalam kehidupan kita. Dan di tengah keterbatasan hidup itu, saudara yang terkasih, maka kita dikehendaki oleh Tuhan untuk selalu bertumbuh di dalam kebenaran Kristus. Kita tidak boleh bertumbuh di luar kebenaran Kristus. Dan lewat kebenaran Kristus inilah maka kita akan selalu belajar bagaimana menempatkan kehidupan kita di dalam jalan kebenaran Allah di tengah segala godaan, tantangan, dan rintangan yang ada dalam diri kita. Dan lewat keterbatasan kesempatan itu jugalah kita belajar juga bagaimana kita selalu memberserahkan kehidupan kita di dalam tangan kuasa Kristus. Karena tak hanya terbatas kesempatan saja, tetapi juga terbatas apa yang menjadi kemampuan diri kita untuk menghadapi semua pergumulan dan proses kehidupan kita sehari-hari. Sehingga kebenaran firman Tuhan akan menolong kita agar kita selalu tetap pada jalan yang benar, dan kebenaran firman Tuhan juga akan membuat kita untuk kita selalu yakin dalam melangkah menghadapi segala rintangan dan tantangan di kehidupan sehari-hari. Poin yang kedua yang menjadi pesan dari perumpamaan ini, bahwa dalam pertumbuhan itu Kristus menghendaki kita sebagai gandum agar waspada dan mawas diri terhadap godaan dan pengaruh si jahat, yang diumpamakan seperti lalang yang tumbuh bersama-sama dengan gandum itu, dan hal itu sebagai realita yang tidak dapat kita hindari. Jadi ketika Kristus di dalam perumpamaan itu mengatakan nggak perlu lalang itu dicabut, biarkan lalang itu bertumbuh bersama dengan si gandum, hendak menegaskan pada para murid bahwa mereka tidak dapat menghindari yang namanya tantangan, godaan, dan rintangan dalam kehidupan sehari-hari. Begitulah sikap kewaspadaan dan mawas diri sangat diperlukan agar para murid di masa itu dan juga kita sebagai para murid di masa kini selalu belajar untuk menahan diri kita, belajar melindungi diri kita agar kita tidak terseret dalam godaan si jahat, dan kita akan selalu berada dalam kebenaran firman Allah. Contoh sederhana yang terkasih, misalnya ketika kita hendak berbuat curang dalam kehidupan kita, entah itu dalam usaha, dalam pendidikan, maupun juga dalam bagian-bagian kehidupan yang menuntut prestasi diri kita. Kalau kita memilih untuk berbuat curang, memang berbuat curang itu suatu hal yang sangat memudahkan jalan kita untuk mencapai apa yang kita tuju dibandingkan kita bersusah payah terlebih dahulu. Dan itulah realita yang ada di sekitar kehidupan kita. Dan sebagai murid-murid Kristus kita diajak bukan terseret dan bukan menghanyutkan diri kita mengikuti cara yang ditawarkan oleh dunia di sekitar kita. Tapi bagaimana dengan realita seperti itu kita bertumbuh tetap dalam kebenaran Kristus dan kita mampu mempersaksikan siapakah Kristus yang kita imani lewat cara kehidupan kita yang tetap berada di dalam kebenarannya. Dan untuk itulah mawas diri serta kewaspadaan akan selalu membantu kita agar kita tetap dalam track kebenaran firman Tuhan. Dan di mana kita memperoleh kewaspadaan dan mawas diri itu saat kita selalu berada dan hidup lewat kebenaran firman Tuhan. Yang terakhir, saudara yang terkasih, menarik juga bahwa di dalam perumpamaan ini Kristus tak hanya mengajak para murid untuk melihat dirinya sendiri, tetapi Kristus pun mengajak para murid dan kita semua yang bertumbuh dalam kebenarannya tidak menjadi jahat terhadap sesama yang gagal atau menolak kehendak Allah, tetapi kita diajak sebagai murid-murid Kristus untuk hidup berdampingan dengan mereka. Mengapa demikian? Karena Kristus selalu memberi kesempatan kepada setiap orang yang menentang atau menolak kebenaran Allah untuk dapat kembali atau berbalik kepada kebenaran itu dan hidup di dalam kebenaran Allah tersebut. Atau singkat katanya, setiap orang memiliki kesempatan untuk bertobat di dalam kehidupannya.
Sehingga ketika kita sebagai murid-murid Kristus, kita tidak boleh sombong. Jika kita menjadi orang yang selalu belajar hidup dalam kebenaran firman Allah, justru itu menjadi sebuah kesempatan bagi kita untuk kita mengajak orang-orang di sekitar kita yang belum mau menerima Kristus atau mereka yang menentang keberadaan Kristus lewat sikap, tutur kata, dan kehidupan kita, agar mereka pun bersedia untuk tinggal dalam kebenaran Kristus. Dan itulah fungsi gandum yang bertumbuh di antara tumbuhan lalang. Meskipun tumbuhan lalang benar-benar mengelilingi gandum itu, tetapi gandum yang setia bertumbuh dalam kebenaran Tuhan akan menunjukkan hasil yang terbaik. Dia akan ranum dan berwarna coklat, sehingga bisa saja sesuai yang terkasih sebagai gandum dalam kehidupan kita sehari-hari, kita mampu menjadi berkat bagi lalang-lalang yang ada di sekeliling kita, serta kita mampu untuk selalu siap sedia mempersaksikan firman dan kebenaran Allah itu lewat setiap kehidupan yang kita tunjukkan dalam diri kita sehari-hari. Maka poin refleksi dari ketiga hal tadi dalam teks Injil yang kita baca hari ini adalah Kristus selalu menghendaki kita untuk berjuang serta bertahan hidup dalam kebenaran Allah, meskipun kita hidup berdampingan dengan semua realita, dengan godaan-godaan si jahat yang mengelilingi diri kita. Lewat kebenaran Allah kita dituntun, lewat kebenaran Allah kita selalu memperoleh kekuatan, dan disitulah sesuai yang terkasih kita akan selalu belajar menempatkan diri kita agar kita tak terhanyut dengan godaan-godaan si jahat yang ada di sekeliling kita, serta membuat kita selalu mengarahkan serta berfokus kepada kebenaran firman Allah. Saudara-saudara yang terkasih, lalu pertanyaannya, bagaimana cara kita bertumbuh dalam pimpinan Allah? Ada dua hal yang mampu kita lakukan agar kita selalu dapat bertumbuh dalam kebenaran Allah. Pertama, kita selalu belajar untuk mengikut Kristus tanpa ragu di sepanjang kehidupan kita dengan segala godaan yang ada di sekeliling kita. Kita buka Yesaya 44 ayat 6 sampai dengan 8. Yesaya 44 ayat 6 sampai dengan 8. Janganlah gentar dan janganlah takut, sebab memang dari dahulu telah kukabarkan dan kuberitahukan hal itu kepadamu. Kamulah saksi-saksiku. Adakah Allah lain selain daripadaku? Tidak ada gunung batu yang lain, tidak ada ku kenal. Saudara-saudara, teks Yesaya 4 ayat 6 sampai 8 ini mengajak kita semua bahwa kita adalah saksi-saksi Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari, sebagaimana Yesaya yang menjadi utusan Allah di dalam kehidupan orang-orang Israel. Dan agar kita mampu melaksanakan tugas kesaksian kita di tengah-tengah realita dunia yang kita hadapi saat ini, maka kita diajak dan dikehendaki oleh Kristus untuk selalu setia mengikutnya tanpa ragu. Karena apa? Sebagaimana perkataan Allah kepada Yesaya, janganlah gentar dan janganlah takut, sebab memang dari dahulu telah kukabarkan dan kuberitakan hal itu kepadamu. Hal itu apa? Hal itu adalah semua kebaikan dan kasih setia Allah yang selalu dinyatakan kepada Yesaya dalam setiap tugas berutusan yang diberikan oleh Allah kepada Yesaya di sepanjang kehidupannya. Itulah yang harus terus kita perjuangkan dalam diri kita. Mengikut Kristus bukanlah sebuah perkara yang mudah. Ada begitu banyak godaan yang dapat menyeret kita meninggalkan Kristus, karena godaan meninggalkan Kristus selalu menawarkan hal-hal yang menyenangkan, yang bersifat fana, bersifat sementara, tetapi itu bisa membuat kehidupan kita nyaman. Tetapi mengikut Kristus belum tentu kita selalu dalam kondisi yang nyaman. Tetapi satu hal yang dapat kita lihat sebagai pengikut Kristus, kita mendapatkan janji kemuliaan Allah bersama dengan Dia dalam kekekalan kerajaannya di surga. Dan bersama dengan Kristus pun kita diselamatkan dari dosa-dosa yang telah kita lakukan dalam diri kita.
Untuk itu, saudara yang terkasih, mengikut Kristus tanpa ragu menjadi salah satu kunci kita untuk selalu hidup dalam pimpinan Allah di kehidupan kita sehari-hari. Karena dengan pimpinan Allah itulah saat kita memberserahkan diri serta mengikuti teladannya dengan setia, kita akan selalu bisa memberikan yang terbaik dalam kesaksian kita bagi dunia di sekeliling kita. Poin yang kedua, saudara yang terkasih, sebagai orang atau sebagai umat Allah yang bersedia dipimpin Allah dalam kebenarannya, maka kita selalu diajak bersedia dengan hati yang terbuka, dituntun dan dibimbing oleh Roh Kudus. Kita buka Roma 8 ayat 14 sampai dengan 15. Roma 8 ayat 14 sampai dengan 15, di sana dikatakan demikian. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Ayat 18, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Dalam 3 ayat ini, saudara terkasih, Paulus mengingatkan kepada kita semua bahwa ketika kita bersedia dipimpin dan dituntun oleh Roh Kudus dalam kehidupan kita sehari-hari, yakinlah bahwa kekuatan Allah selalu mengalir dalam diri kita dan membuat kita selalu berharap di dalam Tuhan dalam seluruh proses kehidupan kita sehari-hari. Sebagaimana kata pembuka tadi, ketika kita berbicara kerajaan surga yang hadir dalam kehidupan kita, kerajaan surga itu tak hanya berbicara tentang damai sejahtera Allah saja, tapi bagaimana pengharapan dan kekuatan Allah selalu membersertai diri kita dalam seluruh proses yang kita jalani, dengan semua realita sebagaimana perumpamaan gandum di antara lalang tadi. Maka dengan demikian, keterbukaan hati untuk setia dibimbing dan dituntun oleh Roh Kudus dalam diri kita sangat diperlukan. Karena lewat itulah kita akan selalu mendapat kekuatan dan diri kita akan selalu diisi oleh kebenaran firman Allah dalam kehidupan sehari-hari. Merenungkan dan membaca firman Tuhan bukan hanya sekedar menjadi ritualitas, tetapi bagaimana menghidupi firman Allah ini sebagai sebuah kekuatan yang utuh, sebagai satu-satunya daya dalam diri kita yang akan membuat kita selalu bersemangat memperjuangkan diri kita agar kita bertumbuh dan setia dalam kebenaran firman Allah. Mengakhiri refleksi kita pada hari ini, saudara yang terkasih, maka bertumbuh dalam pimpinan Allah berarti mengoptimalkan setiap kesempatan yang dianugerahkan oleh Tuhan, yang senantiasa bertumbuh dalam kebenarannya dengan kesediaan mengikut tanpa ragu serta dituntun oleh Roh Kudus-Nya di tengah tantangan dan rintangan kehidupan sehari-hari. Bersedia dan bertumbuh dalam pimpinan Allah, selalu memanfaatkan kesempatan-kesempatan dan anugerah waktu yang diberikan oleh Allah agar kita selalu belajar mendalami firman Tuhan serta menjadikan firman Tuhan ini sebagai sebuah kekuatan yang satu-satunya di dalam diri kita agar kita tetap selalu ada di dalam perlindungan kasih-Nya. Selamat belajar menjadi murid-murid Kristus yang bertumbuh dalam pimpinannya. Biarlah segala tantangan dan rintangan yang ada di kehidupan kita sehari-hari bukan menghalangi kita bertumbuh, tetap menjadi sebuah bagian dalam proses pertumbuhan kita bersama Allah. Tuhan menolong dan Tuhan memberkati kehidupan kita. Amin. Saat hening untuk kita semua. Umat diundang untuk berdiri. Bersama dengan umat Allah di sepanjang masa dan di segala tempat, kita ikrarkan pengakuan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Tuhan Yesus Kristus, anaknya yang Tuhan tunggal kita, yang dikandung dari
pada Roh Kudus lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengakuan orang dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, kita akan membawa seluruh syafaat kita di dalam doa, dan doa syafaat ini akan kita akhiri dengan menyanyikan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur atas seluruh kesempatan dalam keterbatasan hidup dan waktu yang kami miliki untuk bertumbuh dalam kebenaran-Mu. Itu menjadi sebuah kesempatan yang indah bagi kami untuk kami dapat mempraktekkan serta menghidupi segala kebenaran firman-Mu yang telah Engkau anugerahkan dalam diri kami. Untuk itu ya Tuhan, tolonglah kami agar kami pun dapat selalu bersedia dengan hati yang terbuka, setia kepada Engkau, serta bersedia dituntun dan dibimbing oleh Roh Kudus-Mu, agar kesetiaan kami bertumbuh di tengah segala kebenaran firman-Mu itu akan menjadi sebuah proses yang akan senantiasa kami lalui dengan sukacita dalam diri kami. Kami bersyukur untuk kehidupan berbangsa dan bernegara kami. Di tengah pandemi COVID-19 ini ya Tuhan, ada begitu banyak hal yang mampu kami pelajari, tetapi ada juga hal-hal yang harus kami lakukan untuk kami waspada dan saling menjaga satu sama lain. Untuk itu tolonglah kami dengan hikmat-Mu, agar kami mampu melaksanakan segala protokol kesehatan yang telah diterbitkan oleh pemerintahan negara kami maupun juga pemerintahan daerah kami ya Tuhan, sehingga melaluinya keberadaan diri kami akan selalu menjadi berkat, serta kami pun akan mampu menjadi sesama yang peduli dan saling menjaga sesama yang Engkau anugerahkan dalam diri kami. Kami juga menyerahkan ya Tuhan seluruh kehidupan perekonomian negara kami. Ketika di beberapa negara yang lain di tetangga kami ya Tuhan, resesi sudah mulai terasa, tapi kiranya Engkau yang akan selalu memberkati bangsa dan negara kami, agar kami semua mampu bergandengan tangan, mampu bergotong royong, agar perekonomian negara kami tidak reses, tetapi sedikit demi sedikit akan bangkit kembali, serta mampu membuat bangsa ini tetap dalam kondisi yang stabil di tengah segala hal yang menjadi dampak dari pandemi COVID-19 ini. Kami menyerahkan kehidupan bergereja kami, kiranya Engkau juga akan selalu memberkati dan menolongnya, agar dalam seluruh perjalanan kehidupan gereja kami ya Tuhan, dan setiap pelayanan yang diberikan, dan juga dalam setiap persiapan dan kesiapan kami untuk mengadakan kebaktian secara tatap muka yang kami belum tahu kapan waktu yang sesuai dan tepat untuk kami laksanakan. Kami percaya bahwa tuntunan-Mu akan selalu menolong dan memimpin segala persiapan dan kesiapan kami. Kiranya segala pelayanan yang kami lakukan akan senantiasa mengingatkan kami untuk bersyukur atas seluruh anugerah yang Engkau berikan, serta menjadi sebuah kesempatan untuk kami membagikan segala kebaikan yang Engkau berikan dan Engkau nyatakan dalam diri kami. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini ada dalam kelemahan tubuh, kiranya Engkau akan selalu menolong dan memberkati mereka dalam setiap proses pemulihan dan pengobatannya, agar mereka dapat sembuh seturut dengan kehendak terbaik-Mu. Untuk saudara-saudara kami yang ada dalam pergumulan, apapun pergumulan mereka ya Tuhan, kiranya mereka mampu memprosesnya dengan penuh sukacita dan selalu berharap serta berserah dalam kekuatan kasih-Mu, sehingga pergumulan itu setahap demi setahap mampu diselesaikan. Kami menyerahkan juga untuk saudara-saudara, anak-anak kami, maupun anggota keluarga kami yang lain yang ada di luar kota, yang saat ini tak dapat kembali ke kota Madiun. Dimanapun mereka berada, kiranya kasih setia-Mu akan selalu melindungi dan memberkatinya, agar mereka pun selalu berada dalam lindungan kasih sayang-Mu, serta dapat menjalani kehidupan sehari-harinya dengan syukur dan tetap berserah di dalam Engkau.
Kami pun menyerahkan segala keberadaan hidup kami ya Tuhan, pribadi lepas pribadi. Kiranya damai sejahtera-Mu yang akan selalu memberkati dan menolongnya dalam segala perjalanan hidup kami. Kami tetap terus tegar memprosesnya dan kami selalu mengandalkan Engkau dalam segala perjalanan hidup tersebut, karena kami percaya Engkaulah Allah yang sanggup menolong dan memimpin kehidupan kami. Kami akan melanjutkan seluruh aktivitas dan karya kehidupan kami. Kiranya damai sejahtera-Mu yang akan menuntun dan memimpinnya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyerahkan seluruh doa ini, dan doa syafaat ini kami akhiri dengan menyanyikan doa Bapa kami sebagaimana Engkau ajarkan dalam diri kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Mari kita persiapkan persembahan kita untuk Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, kita persiapkan persembahan yang hendak kita himpun. Firman Tuhan yang akan mendasari persembahan kita diambil dari Mazmur 86 dari pasal yang 12 hingga 13a. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan, Allahku dengan segenap hatiku, dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Sebab kasih setiamu besar atas aku. Kita bawa persembahan kita dengan syukur di hadirat Tuhan. Mari kita bawa persembahan kita dalam doa. Terima kasih ya Bapa atas segala penyertaan-Mu selama ini kepada kami dalam kehidupan kami, khususnya dengan segala rezeki dan kesehatan yang masih selalu kami rasakan hingga saat ini dan kami nikmati selama ini. Dan saat ini kami ya Bapa hanya bisa membawa persembahan ini, besar ataupun kecil, kami yakin Engkau akan selalu memberkati dan melayakan persembahan kami ini di hadapan-Mu. Dan kami berdoa sekiranya Engkau juga membimbing kami yang selalu mengelola persembahan ini supaya selalu menjadi baik, juga berguna untuk pelebaran kerajaan-Mu. Terima kasih ya Bapa, ya Tuhan Yesus, kami serahkan doa kami dalam nama Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhanku berjanji dengan firman-Nya, segala diatasinya. Yang paling tak mungkin dimungkinkannya bagi yang beriman padanya. Tiada yang mustahil asal kuat beriman. Tiada yang mustahil bila firman kau pegang. Firman Tuhanmu dengarkanlah.
Meski kau digoncang gelombang cemas, firman-Nya tetap jangkarmu. Dan biar manusia lemah dan fana, firman Tuhan pegangan teguh. Tiada yang mustahil asal kuat beriman. Tiada yang mustahil bila firman kau pegang. Firman Tuhanmu dengarkanlah, tiada yang mustahil baginya. Percayalah kepadanya, peganglah firman-Nya. Segala hal menjadi mungkin beserta Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, kini lanjutkan langkah hidupmu dalam damai sejahtera Allah dan terimalah berkat-Nya. Anugerah damai sejahtera dan berkat pemeliharaan Allah Tritunggal senantiasa memampukanmu siap sedia bertumbuh dalam pimpinannya di tengah-tengah segala tantangan dan rintangan hidup sehari-hari, kini dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Haleluya.